Pada episode sebelumnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Si Hao menangkapnya, menyeretnya, dan kemudian mulai menampar mulutnya. Suara-suara itu memekakkan telinga. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Kecepatan ini terlalu tinggi. Mereka tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Kamu berani? Pemuda Istana Abadi berteriak. Pipinya merah dan bengkak. Meskipun dia menggunakan teks tulang untuk melindungi seluruh wajahnya, dia masih merasakan sakit yang membara. Si Hao memberinya tamparan keras lagi, suaranya mengguncang langit. Itu terlalu tajam dan jelas, membuatnya berputar-putar di tempatnya. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Kenapa aku tidak berani? Si Hao mengangkatnya, menanyakannya begitu saja. Hal ini mengejutkan semua orang di sini, karena rangkaian gerakannya cepat hingga tingkat yang tidak terbayangkan. Mereka tidak dapat mengambil tindakan meskipun mereka menginginkannya, mereka tidak dapat menyelamatkan orang ini. Aku akan membunuhmu. Menantang istana abadiku, kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Rambut pemuda ini berantakan, cahaya keemasan bersinar dari matanya. Dia sangat marah saat dia meraung keluar. Terlebih lagi, teks tulang terjalin di seluruh tubuhnya, melonjak keluar. Dia mengoperasikan semua tekniknya yang berharga, metode rahasia yang paling kuat. Sayangnya, di depan wajah Si Hao, kultivator alam api ilahi yang sudah dianggap cukup kuat ini tidak memiliki keuntungan sedikit pun. Sama seperti ayam kecil, dia dikirim terbang sekali lagi karena tendangan Si Hao. Istana Abadi, astaga, selalu mengatakannya berulang kali. Saya ingin Anda semua memahami bahwa mulut yang saya pukul adalah milik Istana Abadi Anda. Si Hao mengacungkan telapak tangannya, memukul dengan keras. Kali ini, teks tulang anak muda itu benar-benar berserakan. Tamparannya terdengar keras dan jelas. Boom! Dalam sekejap, darah memercik keluar, mulut giginya rontok. Dia ditampar konyol, matanya melihat bintang, mulutnya bengkok, matanya sipit, benar-benar menjadi keadaan yang menyedihkan. Kemudian, tamparan di wajah terus terdengar, semuanya mengeluarkan suara yang sama. Wajahnya benar-benar berubah, tidak lagi tampak seperti wajah manusia. Mengambil tindakan. Bunuh dia. Ketika pemuda itu sedikit sadar, dia berteriak keluar. Dari samping, sekelompok orang terus-menerus mengeluh. Mereka sudah mengambil tindakan, tapi semua teknik berharga mereka dihentikan. Ada penghalang cahaya yang tidak bisa ditembus. Si Hao memukulnya lagi, dan kemudian dia langsung melemparkannya ke tanah, membuat permukaan bumi terbelah. Tidak diketahui berapa banyak tulang di tubuh anak muda ini yang patah. Namun, Si Hao tidak mengambil nyawanya, malah membiarkannya hidup sehingga dia bisa mengajukan lebih banyak pertanyaan kepadanya. Apakah kamu tahu di mana keduanya? Kakinya tetap berada di dada orang ini saat dia bertanya dengan acuh tak acuh. Biarpun aku tahu, aku tidak akan memberitahumu. Tunggu sampai istana abadiku yang hebat keluar. Dia akan menghancurkanmu dengan satu tangan. Anak muda itu mengertakkan gigi, matanya dipenuhi kebencian. Kaki Si Hao tertindih, membuat dadanya ambruk. Mulutnya mengeluarkan darah, matanya dipenuhi teror. Dia mengetahui bahwa Raja Iblis ini benar-benar akan membunuhnya. Kamu tidak bisa bertingkah seperti ini. Ada peraturan di kota. Jika Anda mengambil tindakan seperti ini, semua kekuatan besar akan mengepung dan menyerang Anda. Kamu akan membuat marah semua orang di sini. Tidakkah kamu ingin orang lain menggunakan simbol penghancur ruang untuk membawaku pergi dan kemudian membunuhku? Mengapa sekarang Anda hanya merasa aturan dilanggar? Si Hao memiliki sedikit senyum di wajahnya. Sambil berbicara, dia menghentakkan kakinya ke bawah dengan kuat. Suara patah tulang terdengar lagi. Keempat anggota tubuhnya patah, menyebabkan jeritan menyedihkan bergema di seluruh tempat ini. Serang bersama, hancurkan penghalang dan bunuh dia. Orang-orang di luar berteriak, menyerang lagi. Jika ini terus berlanjut, penjaga terpercaya warisan istana abadi akan tamat. Sayangnya, orang ini terlalu kuat. Sepasang sayap emas muncul di belakangnya. Dengan sedikit getaran, awan warna-warni memenuhi udara. Semua orang itu batuk darah, terpaksa mundur. Lui sudah lama tercengang saat melihat ini.
Orang ini terlalu kuat, berlari ke istana abadi untuk bertindak gila-gilaan, mengangkat sosok penting dan menampar wajahnya dengan gila-gilaan, memaksa semua orang mundur dengan satu gerakan, itu terlalu mendominasi dan kuat. Jangan bunuh aku, akhirnya, pemuda di tanah ketakutan. Separuh dari seluruh tulang tubuhnya patah, dan dia sekarang sudah berubah bentuk hingga tidak bisa dikenali lagi. Wajahnya penuh ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang akan membunuh di kota, apalagi di depan pintu masuk istana abadi mereka. Hal ini membuatnya tidak percaya. Berapa banyak orang yang berani melakukan ini? Bahkan orang-orang aneh kuno itu tidak akan berperilaku begitu mencolok begitu mereka muncul, bukan? Si Hao mengangkatnya lagi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia terlebih dahulu memukulnya lagi, langsung memukulinya dengan konyol. Orang ini langsung berteriak, mengambil inisiatif untuk berkompromi. Ini sudah cukup, aku sudah melampiaskan sedikit rasa frustasiku. Sekarang, giliran Anda untuk mengambil tindakan. Si Hao berkata, menyuruhnya mengeluarkan semua jenis harta karun dari istana abadi. Di dunia luar, perbatasan wilayah tak berpenghuni. Seorang master sekte mengukir nama Huang, mencatat keberadaannya di kelopak bunga dan menampilkan pemandangannya di monumen. Semua orang melihat adegan yang baru saja terjadi. Kerumunan langsung ketakutan. Setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa bulan, pemandangan pertama yang mereka lihat setelah menulis namanya adalah ini. Dia menutup pintu masuk istana abadi, hendak merampoknya. Seseorang berkata dengan suara lembut. Dia sedang berkelahi. Apakah kalian semua melihatnya? Dia menampar wajah istana abadi lagi dan lagi. Dunia luar tidak bisa tenang. Segera setelah itu, suasana menjadi berisik. Adegan ini memicu keributan besar dan menarik perhatian semua orang. Itu karena itu adalah istana abadi, salah satu warisan paling kuno dan menakutkan, sebuah kekuatan yang bahkan tidak berani diprovokasi oleh banyak sekte besar. Mereka semua merasakan rasa takut yang tak tertandingi terhadap mereka. Namun kini, seorang pemuda mengacungkan telapak tangannya begitu saja sambil menampar wajah mereka. Ini sungguh mengejutkan, meninggalkan perasaan aneh pada orang lain. Di tepi wilayah tak berpenghuni, di dalam istana tembaga itu, seseorang mengeluarkan dengusan dingin yang deras. Orang itu jelas-jelas marah. Provokasi semacam ini, mengalahkan pengawal terpercaya dari warisan istana abadi seperti ini, sama saja dengan kehilangan muka semua orang dalam warisan mereka. Kota Radian, di depan istana abadi. Anak muda itu memiliki tatapan tak bernyawa di matanya. Kamu akan merampok kami di sini? Omong kosong. Kalian semua yang memberikan persembahan kepadaku, bagaimana aku bisa merampokmu? Si Hao mengoreksinya. Di mana jenderal abadi istana abadiku? Mengapa semuanya hilang? Cepat ambil tindakan. Di kejauhan, seseorang mengepalkan tinjunya. Mereka akan segera kembali. Mereka sudah dipanggil, dan berita telah dikirim agar mereka kembali dan menangani orang ini. Seseorang berkata dengan lembut. Si Hao tidak terlalu peduli tentang ini. Dia menyeret anak muda yang membentuk bangau emas, menerobos langsung ke istana kuno di tengah istana kuno perunggu, hendak mengambil semua jenis benda suci. Kami sudah memberikan semuanya, tidak banyak yang tersisa. Kata bangau emas dengan suara gemetar. Ini hanyalah mimpi buruk. Siapa yang berani memprovokasi mereka seperti ini di kota Radian? Namun hari ini, dia dipukuli oleh seseorang dan istana abadi dijarah. Siapa yang akan mempercayainya begitu berita ini tersebar? Ini seperti cerita fantasi. Omong kosong. Saya sudah mencium bau obat-obatan suci. Cepat bawa mereka keluar, kalau tidak aku akan menghabisi kalian semua. Kata si Hao. Dia halus dan cantik, dengan sepasang mata besar yang cerdas, kulit berkilau dan tembus cahaya, rambut berserakan, membuatnya tampak anggun dan seperti dunia lain. Ada aura abadi yang membuatnya tampak seperti abadi. Hanya saja, aura jenis ini, gaya jenis ini, dengan tidak sabar mengucapkan kata-kata penjarahan ini. Agak aneh, membuat sekelompok orang ini tidak bisa berkata-kata. Adapun Lui, dia sudah agak mati rasa. Orang ini terus-menerus memberinya kejutan menyenangkan, membuatnya takut hingga dia terjatuh lagi dan lagi. Tidak ada cara untuk menilai dia dengan alasan normal. Aku, bangau emas hendak menangis. Dirampok seperti ini terlalu bodoh dan pengecut.
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menambahkan tamparan lain, mendesaknya untuk bergegas dan menyampaikannya dengan hormat, atau dia akan melancarkan pembantaian di sini. Akhirnya, perbendaharaan dibuka. Gelombang aroma obat tercium keluar. Bahkan ada beberapa materi ilahi yang menumpuk menjadi tumpukan kecil. Alangkah harumnya. Si Hao tergila-gila. Dia tiba-tiba merasa tidak ada gunanya lagi memilih obat. Jika dia mencuri dari musuhnya seperti ini, bukankah rasanya lebih baik? Itu juga lebih cepat dan efisien. Ada 8 batang obat suci begitu saja, semuanya disegel, kaya dengan wangi obat. Mereka menyebarkan cahaya suci yang cemerlang, menerangi seluruh perbendaharaan. Selain itu, ada 2 kuali batu giok. Ketika dia membukanya, dia menemukan 2 buah, aromanya semakin kental, meresap ke dalam tulang. Sepertinya dia akan naik. 1 buah berwarna perak, terbakar seperti api. Itu bahkan lebih cemerlang dari obat-obatan suci. Buah lainnya memiliki sinar ungu yang melingkarinya, serta kabut tipis yang mengelilinginya. Ini juga sangat mencengangkan. Setengah buah ilahi. Lui kaget. Apa yang disebut buah setengah dewa tidak sehebat obat dewa, tapi sedikit lebih kuat dari obat suci. Mereka sangat berharga, mengandung karakteristik ilahi yang kuat. Jika makhluk sekarat menelannya, mereka akan segera bangkit dari ambang kematian. Hadiahnya luar biasa kali ini. Si Hao sangat puas. Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana pastinya ada obat-obatan suci yang lebih mengejutkan yang dikirim ke tempat isolasi Istana Abadi, dia merasa sedikit menyesal. Kamu tidak bisa membawanya pergi. Jika Yang Agung marah, akan ada darah mengalir kemana-mana dan mayat tak ada habisnya. Kata Bangau Emas dengan suara gemetar, merasa sedikit cemas. Kalau begitu biarkan dia datang mencariku. Si Hao tertawa dingin. Keduanya adalah musuh, dan pertempuran di antara mereka tidak bisa dihindari. Mencuri barang-barang ini membuatnya merasa cukup baik. Kemudian, si Hao menyapu tumpukan material lainnya, menemukan benda suci yang sangat tidak biasa. Itu melengkung dengan kabut dan mengalir dengan kilau logam yang menyala-nyala. Ini adalah materi ilahi yang langka. Ini adalah tembaga bertanda awan, sesuatu yang dapat digunakan untuk menempa artefak magis Dewa Surgawi, dan jika dimurnikan, bahkan dapat diubah menjadi senjata tingkat Master Sekte kelas atas. Lui terkejut. Karena itu lumayan, maka aku akan mengambilnya juga, kata si Hao. Dia mulai memilah-milah, dengan bangga menyebutnya sebagai perburuan harta karun. Hal itu membuat Bangau Emas sangat marah sehingga seluruh tubuhnya mulai gemetar, namun dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Benar, di mana warisan Istana Abadi berkultivasi secara terpisah? Si Hao tiba-tiba bertanya. Dia merasa mungkin lebih baik langsung membantainya, menerobos langsung ke sarang mereka. Saya tidak tahu. Setiap saat, orang hebat akan memiliki tubuh spiritual yang datang mengambil obat-obatan berharga. Kata Bangau Emas dengan suara gemetar. Raja Iblis ini terlalu kejam, sebenarnya ingin melawan Raja Istana Abadi yang hebat. Siapa yang berani bertindak tidak terkendali di Istana Abadi? Seseorang berteriak, suaranya seperti guntur. Bagus, kalian kembali. Tangkap dan bunuh dia. Bangau Emas dengan cepat mundur, lalu berteriak keras. Matanya menunjukkan kejutan yang menyenangkan. Saat dia melihat si Hao, dia penuh dengan kebencian, tapi juga ketakutan. Pasukan Istana Abadi segera mengeluarkan napas lega. 2 jenderal abadi kembali pada saat yang sama, yaitu 2 talenta luar biasa yang kuat. Itu cukup untuk menekan semua musuh. Beberapa kekuatan telah merasakan sesuatu di kota. Kami akan membawanya keluar kota dan membunuhnya di sana. Seorang bakat luar biasa berkata dengan dingin, melepaskan fluktuasi mengerikan dari tubuh mereka. Energi darah mereka meluap ke langit. Simbol penghancur ruang telah diaktifkan. Dalam sekejap, 2 talenta luar biasa itu membawa si Hao dan Lui dari tempat ini. Lebih dari 10 pakar lainnya juga mengikuti mereka. Saya ingin melihatnya mati dengan mata kepala sendiri. Kalian semua, pertahankan tempat ini. Kata Bangau Emas dengan kesal. Dia mengaktifkan simbol penghancur ruang dan menghilang juga. Di luar Istana Abadi, beberapa orang berhenti. Mereka semua melihat ke arah tempat ini, karena mereka menerima kabar bahwa sesuatu telah terjadi di sini. Hanya masalah kecil. Kalian semua boleh pergi. Seseorang menimbulkan masalah, tetapi dikejar.
Seseorang keluar dan berkata, dia percaya bahwa Si Hao akan ditangkap, bahwa tidak ada yang bisa melawan Istana Abadi. Namun, setelah menunggu kiri dan kanan, tidak ada Jenderal Abadi yang kembali. Tidak bagus, anak muda buas itu kembali, tapi Jenderal Abadi kita tidak terlihat. 1 jam kemudian, seseorang berlari ke Istana Abadi dengan waspada, berteriak keras. Orang-orang yang tinggal di belakang untuk menonton tempat ini semuanya merasa ngeri. 2 Jenderal Abadi yang hebat tidak kembali, tetapi orang lain itu muncul. Seseorang berlari keluar untuk melihat, dan benar saja, pemuda buas itu ada di sana, berjalan sambil bersendawa, seolah masih ada sedikit gangguan pencernaan. Ayo pergi ke medan perang itu dan lihat apa yang terjadi, mengapa kedua Jenderal Abadi itu belum kembali. Tak lama kemudian, sekelompok orang tiba di kawasan pegunungan melalui formasi transportasi. Mereka melihat puncak gunung di sini hancur, bumi besar runtuh. Hati mereka langsung tenggelam. Pertempuran hebat jelas terjadi di sini. Sekarang setelah anak muda itu kembali, itu sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Di sana, temukan seseorang. Salah satu dari mereka memiliki mata yang tajam, menemukan bangau emas. Hanya saja, saat ini rambutnya acak-acakan, matanya tak bernyawa, seolah tak punya jiwa. Apa yang terjadi dengan 2 Jenderal Abadi? Seseorang bertanya dengan keras. Namun setelah bertanya beberapa kali, bangau emas tidak menunjukkan reaksi apapun, hanya duduk di sana dengan tatapan kosong, pikirannya sudah ambruk. Apa yang telah terjadi? Seseorang berteriak keluar. Akhirnya, bangau emas menunjukkan reaksi. Seolah-olah dia sedang berbicara dalam tidurnya, dia mengucapkan kata-kata yang mengerikan. Mati, semuanya mati, lalu semuanya dimasak dan dimakan olehnya. Apa? Sesuatu yang besar telah terjadi. 2 talenta luar biasa telah mati. Temukan cara untuk memberitahu yang hebat, suruh dia memburu orang ini. Seseorang mengeluarkan suara gemuruh rendah. Mereka harus meminta warisan Istana Abadi untuk mengambil tindakan sekarang. Di dunia luar, para ahli semua sekte melihat pemandangan itu dengan jelas. Mereka semua tercengang. Itu terlalu biadab. Itu adalah 2 talenta luar biasa, serta lebih dari 10 ahli lainnya, namun semuanya disapu oleh Si Hao, terbunuh dalam satu sapuan. Pertempuran ini membentuk kekuatan ilahi Si Hao, membuat semua orang di dunia luar sangat terkejut. Namun, tidak ada cara untuk memberitahu para murid di dalam Immortal Ancient, tidak dapat memberi mereka peringatan. Si Hao membawa Lui kembali. Dia ingin mengunjungi Istana Kegelapan Ilahi, ingin membersihkannya juga. Lui mengikuti di belakangnya, lututnya agak lunak dan pikirannya sedikit pusing. Apa yang baru saja dilihatnya seperti sesuatu yang keluar dari legenda. 2 talenta luar biasa yang namanya mengguncang beberapa provinsi, keduanya sangat kuat, pada akhirnya, mereka dibunuh oleh Raja Iblis ini, lalu dipanggang dan dimakan. Ini benar-benar kamu? Di ujung jalan, sesosok tubuh muncul. Luo Dao agak kurus dan pucat. Dia bergegas keluar. Ternyata kamu ada di kota. Aku sedang mencari cara untuk menemukan kalian. Si Hao berbicara, memperlihatkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Saya bersembunyi di kota, dan tidak ada yang tahu. Namun, Lan Yichen dalam bahaya. Dia membawa unicorn harta karun oktadik bersamanya dan sekarang terjebak di dalam urat biji logam, jalan keluarnya diblokir oleh orang lain. Dia tidak bisa keluar dan mungkin kehilangan nyawanya kapan saja. Luo Dao merasa cemas, meminta Si Hao untuk mengambil tindakan dan bergegas menyelamatkannya. Mereka mendekati kematian. Pimpin jalan. Si Hao berkata, membawa dia dan Lui ke langit, segera menggunakan sayap kunpeng, mengaum ke kejauhan. Gunung Perak, tempat yang berwarna perak dan berkilau, seolah-olah itu adalah gunung bersalju yang bersinar. Warnanya putih cemerlang dan spektakuler. Ini adalah pegunungan logam, sebagian besar terbuat dari sari perak. Puncak gunung naik dan turun. Meskipun itu hanya esensi perak biasa, ketika semuanya ditumpuk, itu masih sangat mengejutkan. Di tengah-tengah tempat ini, terdapat sebuah gunung besar yang sangat tidak biasa. Bentuknya seperti batu giling, bentuknya aneh, tidak seperti puncak gunung. Dari sinilah gunung ini mendapat namanya Gunung Perak. Angin kencang bersiul. Si Hao turun ke sini, dengan Luo Dao dan Lui mengikuti di belakangnya. Mereka mendekati pegunungan logam keperakan ini.
Lan Yichen mampu bergabung dengan logam, sejenis kemampuan ilahi bawaan, menggunakan ini untuk mempertahankan hidupnya. Dia membawa harta karun oktadik bersamanya, bersembunyi di pegunungan ini. Luo Dao menjelaskan. Keduanya melarikan diri secara terpisah semata-mata demi kelangsungan hidup. Saat itu, sekelompok besar orang mengejar mereka, menjadikannya sangat berbahaya. Lan Yichen bersembunyi di sini, meminjam wilayah pegunungan logam yang luas untuk menghindari pembantaian sekelompok individu yang kuat. Sementara itu, Luo Dao adalah yang paling berani, setelah melepaskan diri dari semua orang, segera kembali ke kota Radian, menjadi kegelapan di bawah lampu, menyembunyikan dirinya di tempat paling berbahaya. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk melarikan diri. Ada jaring besar di sekitar pintu masuk alam Radian. Biarkan aku melihat siapa sebenarnya yang berani mencuri harta karun oktadiku, kata Si Hao. Setelah keluar dari isolasi kali ini, kekuatannya meningkat pesat. Dia menjadi lebih tenang dan tidak bingung. Dia melepaskan gelombang kekuatan tak berbentuk, membuat Luo Dao terkejut. Mereka belum bertemu selama 9 bulan, tapi kekuatan Raja Iblis Muda ini benar-benar meningkat lagi. Meskipun ada tekanan, hal itu memberinya rasa percaya diri yang aneh, perasaan bahwa mereka mungkin bisa menyelamatkan Lan Yichen. Tempat ini memiliki banyak orang, semuanya ahli. Bisakah kita bertiga melewatinya? Lui benar-benar ketakutan. Meskipun dia telah melihat betapa biadabnya Si Hao, dengan banyaknya ahli yang ada di sini, dia tetap merasa sedikit takut. Jika dia bisa lari, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Mengikuti Raja Iblis ini terlalu berbahaya, tapi kemana dia bisa pergi sekarang? Orang-orang Istana Abadi sudah sangat membencinya. Lagi pula, dialah yang memimpin, dan orang-orang itu semua mengingatnya. Kekuatan apa yang ada di sini? Si Hao bertanya. Banyak. Orang-orang dari Gua Awan Api, Istana Kegelapan Ilahi, Lembah Pedang, serta Luo Dao menjelaskan. Orang-orang ini sangat menakutkan. Tidak hanya ada bawahan dari individu paling kuat di dunia saat ini, ada juga pengikut orang-orang aneh kuno. Jumlahnya terlalu banyak. Ada juga sekelompok petani lepas. Tempat ini dikelilingi, yang tentu saja menarik perhatian orang-orang di luar. Beberapa kultivator lepas yang kuat, dan talenta luar biasa dari klan yang berbeda, setelah mendapatkan berita tersebut, bergegas datang, bergabung juga. Harta karun oktadik dapat meningkatkan potensi ramuan ilahi, buah suci, dan efektivitas obat lainnya beberapa kali lipat, jadi bagaimana mungkin hal ini tidak menggerakkan hati? Jika itu terjadi di dunia luar, warisan kuno itu pasti akan bertarung hebat dalam hal ini. Terlepas dari kekuatan mana mereka berasal, jika mereka berani menghalangi jalanku, aku akan membunuh mereka semua tanpa kecuali. Si Hao hanya mendapat kalimat ini. Kemudian, dia mulai berjalan maju dengan langkah besar. Bagus. Luo Dao mengepalkan tangannya, wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Itu karena akhir-akhir ini, dia terlalu cemberut. Jelas sekali merekalah yang mendapatkan harta karun langka itu, namun begitu berita bocor, mereka dikepung dari semua sisi oleh kekuatan besar dan dikejar, hanya berhasil keluar hidup-hidup. Akibatnya, dia dan Lan Yichen kehilangan banyak darah saat mereka terus melarikan diri, hampir kehilangan nyawa. Gunung Perak akan bersinar dengan cahaya putih dari waktu ke waktu. Ini mencerminkan energi logam yang melimpah. Ada banyak orang yang awalnya ingin mengumpulkan emas esensi di sini, percaya bahwa ada materi ilahi. Berhenti, gunung ini ditutup rapat. Kalian semua tidak diizinkan masuk. Begitu mereka melangkah ke kawasan pegunungan berwarna perak, seseorang menemukan mereka, menghalangi jalan mereka. Ekspresi mereka semua dingin. Tidak banyak orang yang memasuki gunung. Mengapa kamu menghentikan kami? Lui muncul dan bertanya. Justru karena terlalu banyak orang yang datang maka semua pihak menetapkan aturan bahwa tidak ada orang lain yang boleh masuk. Seluruh tubuh Gunung Perak tidak memiliki banyak esensi emas untuk dikumpulkan, jadi kalian semua bisa pergi. Lui ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Si Hao menghentikannya. Dia berjalan ke depan dan berkata, kami datang ke sini bukan untuk mencari emas murni, tetapi untuk mencari seseorang. Siapa? Ekspresi orang yang berjaga di luar wilayah pegunungan berubah. Lan Yichen. Si Hao berkata dengan acuh tak acuh. Heng, kamu juga ingin mendapatkan secangkir sup yang enak? Teman, kamu datang terlambat.
Tempat ini sudah dibagi menjadi 8 wilayah oleh berbagai pihak. Tidak ada tempat tersisa untukmu. Seseorang berkata dengan dingin. Lan Yichen adalah saudara laki-lakiku, dan aku datang untuk membawanya kembali. Saya tidak membutuhkan wilayah atau teritori apapun. Si Hao dengan tenang berkata. Apa? Keluarkan peringatan, cepat. Beberapa orang dengan cepat mundur, ingin mengirimkan informasi ke gunung. Hong. Sepasang sayap kunpeng yang sangat besar muncul di belakang si Hao. Dengan gerakan ringan, angin kencang menyapu, kekuatan ilahi melonjak, awan menyelimuti udara. Orang-orang itu semuanya terlempar terbang, mengeluarkan banyak darah sebelum menabrak dinding, tulang mereka patah dan tendonnya putus. Lupakan Lui, bahkan mata Luo Dao pun melompat-lompat gila-gilaan. Kekuatan orang ini meningkat, menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kita harus memahami bahwa tidak ada satupun dari individu-individu itu yang lemah, semuanya kuat. Pergi. Si Hao berkata sambil melangkah maju. Dia datang justru untuk melancarkan pembantaian besar-besaran. Harta karun Oktadik awalnya adalah milik mereka, namun orang lain menginginkannya, menuntut agar mereka menyerahkannya, pada akhirnya bahkan menyerang mereka dari segala sisi. Dengan temperamen anak iblis, bagaimana dia bisa menelan ini? Si Hao melonjak dengan niat membunuh saat mereka menuju ke dalam. Di dalam gunung, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Ada esensi perak di mana-mana. Gunung itu bersinar cemerlang, pemandangannya agak unik. Segera setelah itu, mereka tiba di pintu masuk gunung kedua. Masih ada orang yang berjaga di sini. Faktanya, ada banyak orang di sini di sekitar punggung gunung, dengan para petani berjaga di setiap jarak tertentu. Orang ini sangat mirip dengan Luo Dao. Ekspresi seseorang berubah. Setelah membandingkannya dengan gulungan gambar di tangannya, dia menemukan bahwa ini adalah pemuda berjubah perak yang sama. Mereka langsung terkejut. Luo Dao mengambil tindakan, berubah menjadi seberkas cahaya perak dan bergegas ke depan. Rambut panjangnya yang panjang meletus dengan kekuatan seperti air terjun. Itu meletus dengan cahaya warna-warni merah, menutupi langit dengan simbol-simbol. Orang-orang itu berteriak, semuanya mengeluarkan senjata untuk membela diri. Namun, rambut yang berubah menjadi cahaya merah beraneka warna tak terkalahkan, menembus senjata tulang itu dan menyebarkan teknik berharga mereka. Kekuatannya sangat mengejutkan. Mengikuti gelombang suara kengkiang, orang-orang ini terlempar. Luo Dao mengejar mereka, mengambil tindakan lagi. Kita harus memahami bahwa darah bahkan telah diambil dari tangan si Hao sebelumnya. Jadi orang bisa melihat betapa kokoh dan menakjubkannya rambut ini. Ia memiliki kekuatan ilahi yang luar biasa. Pada saat itu, ruang di antara alis orang-orang itu ditembus oleh rambut yang dikelilingi oleh cahaya merah beraneka warna. Semuanya roboh dengan wajah menghadap ke langit, tidak ada satupun yang hidup. Melihat betapa gesitnya kamu mengambil tindakan, kenapa kamu masih hampir mati? Lui berkomentar dengan lembut, tapi hatinya sangat terguncang. Sampah. Coba hadapi serangan beberapa talenta luar biasa, kata Luo Dao. Hal ini membuat Lui terkejut. Si Hao mengangguk. Luo Dao memang kuat. Mampu bertahan di bawah serangan dari talenta-talenta luar biasa sudah cukup untuk membuktikannya sendirian. Mereka melanjutkan, terus-menerus menerobos 4 pos pemeriksaan, semua orang yang menghalangi mereka langsung terbunuh. Akibatnya, tidak banyak gangguan yang terjadi, memungkinkan mereka dengan cepat memasuki kedalaman Gunung Perak. Ada orang-orang kuat yang berjaga di pos pemeriksaan di sekitar gunung, tapi tidak ada satupun bakat luar biasa. Itu karena mereka hanya ada di sana untuk menghentikan orang-orang yang datang kemudian untuk masuk. Sosok-sosok tingkat atas yang sebenarnya, talenta-talenta luar biasa yang kuat, semuanya ada di jantung tempat ini. Semuanya mengejar Lan Yichen untuk mencuri harta karun Oktadik miliknya. Mereka tidak tinggal di perimeter. Tidak bagus, seseorang mendobrak. Akhirnya, seseorang menemukan jejak si Hao dan Luo Dao, serta mayat yang tertinggal di beberapa pos pemeriksaan. Mereka segera mengeluarkan peringatan. Alhasil, seluruh gunung dipenuhi sosok. Teks tulang melayang ke udara terus-menerus. Wajah Lui langsung memucat. Terlalu banyak orang, bukan? Pegunungan ini menyembunyikan begitu banyak ahli hebat, semuanya menjaga tempat ini untuk menangkap Lan Yichen. Kenapa kebanyakan berbentuk manusia? Jika aku membunuh mereka, mereka seharusnya menunjukkan wujud aslinya, kan?
Si Hao mengerutkan kening. Luo Dao bingung, tapi Lui membuka mulutnya, merasa sangat tidak bisa berkata-kata. Bunuh dia! Bunuh! Di dalam pegunungan perak yang membentang sejauh mata memandang, ada terlalu banyak sosok. Mereka semua berteriak dengan berisik, bergegas untuk membunuh mereka. Si Hao tidak merasa takut, berjalan maju dengan langkah besar, langsung menuju ke kedalaman pegunungan. Matanya dingin, membawa niat membunuh yang mengejutkan. Ini segera membuat orang-orang tercengang. Banyak orang merasa pemuda ini tampak seperti Asura, memiliki gelombang tekanan yang membuat mereka merasa ketakutan. Apa yang kalian semua takuti? Kita memiliki begitu banyak orang di pihak kita. Apakah kamu memberitahuku bahwa kita bukan lawannya? Terlebih lagi, yang hebat itu ada di dalam, jadi mereka pasti akan merasakan sesuatu dan segera keluar. Seseorang berkata. Kemudian, banyak dari mereka yang bergegas dari pegunungan. Segala jenis artefak magis beterbangan dan teknik berharga bersinar, menenggelamkan dunia di bawahnya. Boom! Simbol emas muncul dari mata Si Hao. Niat membunuh menyebar ke udara. Tubuhnya bersinar, dan seperti makhluk abadi yang terbang, cahaya yang dilepaskan sangat menyilaukan. Ini adalah cahaya bencana surga. Meskipun dia dengan sengaja mengendalikannya, tidak membiarkannya mencapai kondisi terkuatnya, itu tetap sangat mengejutkan dan luar biasa cemerlang. Seolah-olah hujan cahaya berkumpul di atas kepala mereka, menyebar ke seluruh dunia. Jenis teknik berharga ini bisa menyerang tanpa pandang bulu, paling cocok untuk pertarungan kelompok. Suara peu-peu terdengar tak henti-hentinya. Sekelompok orang semuanya tertusuk, jatuh ke tanah. Darah mengalir kemana-mana. Ada lebih dari 30 orang, namun pada akhirnya semuanya kehilangan nyawa. Adegan itu agak sepi. Semua orang menggigil dalam hati, berhenti lagi, merasa takut dan kedinginan. Mereka terus-menerus melangkah mundur. Si Hao tidak memperhatikan mereka, bergegas maju dan langsung memasuki kedalaman pegunungan. Di jantung tempat ini ada batu kilangan perak besar seperti badan gunung. Itu bahkan lebih tinggi dari puncak gunung, megah dan megah. Ada formasi besar di sini, sesuatu yang diatur oleh beberapa kekuatan besar bersama-sama. Itu mengelilingi gunung perak untuk mencegah Lan Yichen melarikan diri. Mereka terus-menerus mengecilkan formasi, percaya bahwa dalam beberapa hari, mereka akan mampu memaksanya keluar. Boom! Si Hao terus mengambil tindakan. Setelah bersama dengan batu penyerang ilahi untuk waktu yang lama, dia juga mengembangkan beberapa pengetahuan tentang formasi, dengan kejam menyerang tempat terlemah. Pada akhirnya, dia dengan paksa merobek sudut dan berjalan masuk. Di dalam formasi besar, ada 8 sosok yang duduk di dalam gunung perak, masing-masing menempati suatu area. Ada seseorang dengan rambut perak, satu lagi dengan energi ungu kabur, dan satu lagi bertanduk emas panjang, semuanya berbeda, memiliki aura yang menakjubkan. Seolah-olah 8 gunung dewa kuno menjulang tinggi di sini, memancarkan tekanan yang membuat seseorang merasa tercekik. Lumayan, menerobos tempat ini, kamu punya beberapa metode. Individu berambut perak berbicara. Kelopak matanya terangkat, menilai Si Hao. Kamu datang terlambat. Kamu sebaiknya pergi saja. Seorang laki-laki dengan mata vertikal di antara alisnya berbicara. Wajahnya seram dan cantik. Orang ini sedang duduk di atas batu perak setinggi beberapa puluh zang sambil memandang rendah Si Hao. Mereka jelas telah menerima laporan, mengetahui bahwa kelompok 3 orang Si Hao sangat kuat, sehingga mereka membantai mereka untuk masuk. Hahaha, seseorang meraung keras. Ini adalah seorang ahli dengan tanduk banteng emas yang panjang. Setelah tertawa, matanya menjadi dingin. Sambil berdiri di atas batu esensi perak, dia menundukkan kepalanya dan berkata, kamu pikir kamu ini siapa, yang ingin membawa Lan Yichen dan mengambil harta karun oktadik untuk dirimu sendiri? Teruslah bermimpi. Apakah kamu pikir kamu sekuat itu? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk membawanya pergi? Apakah kamu menantang martabat kami? Seorang wanita mengenakan baju besi hitam dan diselimuti kabut hitam berbicara. Dia membawa aura mematikan, jelas seseorang dari klan dunia bawah. Karakter utamanya sendiri telah datang. Ternyata kaulah orang di belakang Lan Yichen. Oh, Luo Dao, kamu juga datang. Inikah yang kalian berdua andalkan? Dia sepertinya tidak seperti itu. Jadi dia hanya berjumlah sebanyak ini.
Orang yang memiliki tanduk banteng emas di kepalanya tertawa terbahak-bahak. Namun, matanya sangat dingin. Hahaha, karakter utama telah datang. Bagus, begitu dia mati, bukankah harta karun Oktadik tidak akan memiliki pemilik? Di sisi lain, seorang wanita yang mengenakan baju besi merah tersenyum dan berkata. Wajahnya yang halus dan cantik menunjukkan ekspresi ejekan. Si Hao mengamati orang-orang ini satu demi satu. Benar saja, mereka semua luar biasa, energi darah mereka seperti lautan di dalam tubuh mereka, sulit baginya untuk segera melihat kedalamannya. Jelas tidak satupun dari mereka yang lemah. Mereka semua adalah pakar paling kuat di suatu bidang. Orang-orang ini setidaknya adalah orang yang paling berkuasa di sebuah provinsi. Prestasi mereka di masa depan tidak dapat diukur, kemungkinan besar menjadi sosok menakutkan yang akan menguasai suatu wilayah. Apakah kamu sudah cukup melihat kami? Jika kamu tidak ingin mati, pergi saja. Jika Anda ingin membuang nyawa Anda, maka Anda bisa melangkah maju. Laki-laki yang terbungkus dalam energi ungu dan memegang pedang suci di tangannya berbicara. Dia bersandar di gunung sambil berbicara dengan tenang. Si Hao tidak memperhatikannya dan dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Dia membenarkan bahwa hanya ada 8 ahli hebat ini dan tidak ada yang bersembunyi. Karena kamu tidak ingin pergi, maka kami akan mengirimmu pergi. Ahli dengan sepasang tanduk emas di kepalanya berbicara dengan dingin. Tunggu sebentar. Seekor singa putih berbicara, matanya cemerlang, menghentikan ahli bertanduk emas itu. Ia memandang si Hao dan berkata, Dao saudara, apakah kamu bersedia bergabung dengan kuil ilahi saya? Dari semangat bermartabat Anda jelas merupakan pahlawan suatu generasi. Mengapa Anda tidak membentuk aliansi dengan kami? Ia berani dan kuat, tidak berubah menjadi bentuk manusia. Seluruh tubuhnya bersinar dengan bulu putih keemasan, terutama rambut di pelipisnya yang menggembung, membuatnya terlihat heroik dan tirani. Itu tampak seperti raja dari semua legenda. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua merasa sedikit tidak senang. Itu sebenarnya mencoba mengikat seseorang. Apakah kuil ilahi sekuat itu? Apa keuntungan bergabung? Si Hao bertanya. Orang-orang di sini semuanya terlihat terkejut. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang kuil ilahi sebelumnya. Ini adalah warisan kuno yang setara dengan istana abadi dalam reputasinya, kuat hingga membuat orang lain merasa hormat. Tidak banyak orang dalam warisan ini, tapi juga tidak sedikit. Mereka juga memiliki ritual Dao yang megah, tetapi hanya ada satu kuil kuno. 3 gambar ilahi dikuduskan di sana. Rumornya, itulah 3 patung besar yang belum pernah dihancurkan sejak zaman dahulu. Mereka mewakili kekuatan besar. Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah makhluk abadi di era kuno abadi, dan ada pula yang mengatakan bahwa mereka adalah nenek moyang dewa abadi dari era Dao ilahi. Ada orang lain yang mengatakan bahwa mereka adalah kaisar surgawi yang akan menjadi tak tertandingi di langit di atas dan di bumi di bawah. Orang-orang yang berasal dari warisan ini semuanya sangat kuat. Mereka memahami, kitab suci 9 surga ke-10 bumi, yang dikenal sebagai warisan tertinggi, salah satu teknik surgawi yang tak tertandingi. Mengenai betapa hebatnya kuil ilahi, teman Dao dapat bertanya kepada siapa saja secara acak dan akan mengetahuinya. Adapun bergabung dengan kami, ini adalah jenis aliansi. Anda tidak akan dibatasi, dan jika ada masalah, kami akan memberikan bantuan. Artinya, kami akan saling membantu satu sama lain. Kata singa putih. Kalau begitu aku hanya punya satu pertanyaan. Maukah kalian membantuku merebut harta karun Oktadik atau tidak? Si Hao bertanya. Anak suci kuno membutuhkan harta karun Oktadik unicorn. Jika Dao saudara bersedia bertukar, kami bersedia melakukan segala yang kami bisa untuk memenuhi kebutuhan Anda. Mata singa putih berkedip-kedip saat berbicara seperti ini. Lalu apa gunanya bergabung dengan kuil ilahi? Kalian semua bahkan menginginkan harta karun Oktadik unicorn milikku, jadi jika aku bergabung, bukankah aku harus menyerahkan semuanya? Si Hao mengejek. Anak suci kuno sangat membutuhkan harta langka ini. Jika Dao saudara bersedia menyerah, maka semuanya bisa didiskusikan. Kata singa putih. Ketika disebutkan tentang anak suci kuno, mereka yang berada di samping menggigil dalam hati. Karena dia adalah seorang ahli yang sangat kuat hingga membuat mereka semua gemetar. Individu ini memasuki Immortal Ancient beberapa kali, keluar tak tertandingi setiap saat.
Nama anak suci kuno tidak hanya berasal dari nama belakangnya, kuno, tetapi juga karena dia adalah orang aneh kuno yang berasal dari kuil ilahi. Kitab suci 9 surga ke-10 bumi telah dipahami olehnya secara ekstrim, membuatnya sangat kuat tanpa ada bandingannya. Di era ini, kuil ilahi tidak hanya memiliki pewaris yang luar biasa, mereka bahkan memiliki anak suci kuno yang memasuki kuno abadi bersamanya. Kekuatan mereka bisa dikatakan sangat kuat hingga membuat orang lain putus asa. Saya sendiri juga membutuhkannya, jadi saya tidak akan memberikannya kepada orang lain, dan saya juga tidak akan menukarnya. Si Hao berkata dengan tenang. Maka itu sungguh disayangkan, kata singa putih. Matanya tidak lagi damai, menjadi sedikit menyilaukan. Apa gunanya banyak bicara? Rebut saja harta karun Oktadik Unicorn melalui keahlian Anda sendiri. Suruh saja dia berangkat? Seseorang berkata. Saudara laki-laki Luo Dao dan Lan Yichen. Kedua saudaramu sangat kurang, hanya mampu berlari dan tidak mau melawan. Benar-benar tidak menarik. Seorang jantan dengan sayap burung pipit 5 warna di belakangnya berbicara. Ini adalah naga Sparrow yang kuat. Anda. Luo Dao sangat marah. Kalian semua menyerang kami dari semua sisi, namun kalian masih berani mengatakan ini. Yang bertanduk banteng tertawa dingin, sudah kalah telak, biarpun kita bertarung 1 lawan 1, kamu masih jauh dari lawanku, dikejar sampai kamu kencing ketakutan, bersembunyi dan tidak keluar. Kalau tidak, kamu pasti sudah terbunuh sejak lama. Luo Dao memelototinya dengan marah, hendak mengambil tindakan. Namun, dia dihentikan oleh Si Hao. Dia akan mengambil tindakan sendiri. Biarkan aku. Naga Sparrow menggerakkan sayapnya, terbang ke udara. Ini adalah ras yang kuat dengan beberapa garis keturunan di alam yang lebih tinggi. Masing-masing dari mereka sangat menakutkan. Mereka memiliki darah kuno yang paling kuat di dalam diri mereka, dan meskipun sekarang tipis, nama mereka menjelaskan segalanya. Tidak, biarkan aku pergi dulu. Jangan bertengkar denganku karena hal ini, ahli bertanduk emas berbicara. Dia melompat turun dari batu besar itu dengan 1 langkah, menginjak tanah dengan suara hong. Bumi besar terbelah, energi yang dilepaskan mengamuk. Seolah-olah ada gunung emas besar di sini yang membuat orang lain sulit bernapas. Di belakang, wajah Lui menjadi seputih salju. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur, tubuhnya gemetar. Hehe, bahkan orang seperti ini pun berani datang. Sosok emas itu mengejek. Kemudian, dia melihat ke arah Si Hao dan berkata, ayo, biarkan aku merasakan betapa kuatnya Master Harta Karun Oktadik. Apakah kalian semua benar-benar bertengkar tentang siapa yang akan membunuhku? Si Hao mengungkapkan senyuman tipis. Benar. Jika kamu tidak memiliki keterampilan, maka kamu tidak hanya harus meninggalkan harta karun Oktadik, tetapi hidupmu juga. Raungan terdengar. Sosok emas itu mengacungkan tinjunya dan bergegas mendekat, mendominasi dan sangat kuat. Kekuatan ilahi yang tak ada habisnya melonjak, seolah-olah lautan besar mengalir deras. Saat ini, ekspresi semua orang berubah. Bahkan Luo Dao di belakang terkejut, menangis dengan keras. Itu karena ini adalah ahli mutasi klan sapi barbar kuno sapi emas. Saat ini, dia telah berhasil maju ke tahap akhir alam api ilahi. Awalnya itu adalah bakat yang luar biasa, dan budidayanya juga tinggi. Benar-benar sangat menakutkan. Luo Dao menderita kerugian yang cukup besar saat itu, dan pada saat itulah budidaya kerbau emas masih rendah. Setelah beberapa bulan, itu menjadi sekuat ini. Bahkan Si Hao pun terkejut. Ini baru 1,5 tahun, namun seseorang telah mencapai tahap akhir dari alam api ilahi. Kecepatannya secepat yang diharapkan, membuatnya waspada. Orang ini telah berkultivasi selama beberapa dekade, selalu menekannya. Dia telah lama mempelajari bagaimana para pendahulunya mencapai keilahian, dan hanya melalui obat-obatan suci kuno abadi serta hal-hal lain, dia bisa menjadi begitu ganas, bangkit dengan cepat. Kata Luo Dao. Boom! Langit dan bumi runtuh. Sapi emas itu sangat ganas dan kejam. Saat tinju itu menghantam, seluruh langit tampak seperti akan runtuh. Si Hao menghadapi serangan ini secara langsung, juga melepaskan tinju. Energi tinjunya mengalir ke langit, meluap seperti sungai besar, sama megahnya. Serangan ini membuat kekosongan bergetar. Itu terlalu kuat. Kekuatan ilahi melonjak pesat,
menenggelamkan tempat ini dengan cahaya keemasan. Seolah-olah lautan dewa yang terbatas sedang naik dan turun. Semua orang terkejut. Dengan kekuatan daging seperti ini, berapa banyak orang yang bisa menandinginya? Cahaya keemasan surut. Si Hao masih berdiri di tempat asalnya tanpa bergerak, dan yang mengejutkan adalah dewa sapi yang kuat, sapi emas, mundur lebih dari 10 langkah, lengannya sedikit gemetar. Ruang antara ibu jari dan telunjuknya terbelah dengan darah mengalir darinya. Apa? Tahap akhir alam api ilahi, kerbau emas yang dikenal karena kekuatan sucinya yang tak tertandingi kalah dalam kontes kekuatan fisik? Semua orang terkejut. Mata kerbau emas melebar, cahaya keemasan menyala seperti obor. Dia menatap pihak lain dengan tidak percaya. Dia akhirnya menendang papan logam sekeras ini. Kenyataannya, Si Hao juga terkejut. Sekarang setelah dia berkultivasi hingga tahap ini, dia bisa membunuh ahli alam api ilahi hanya dengan satu gerakan sederhana, bahkan jika tingkat kultivasi orang lain lebih tinggi. Namun, dia tidak pernah menyangka daging ini sekuat ini, mampu menerima pukulan darinya dengan paksa. Jika itu orang lain, lengan itu pasti akan meledak. Tidak sederhana, mampu menahan tinjuku dan hanya mengeluarkan sedikit darah di sela-sela jarimu. Jarang terlihat. Si Hao berkata pelan. Namun, ketika kerbau emas mendengar evaluasi ini, dia sangat marah hingga ingin memuntahkan darah. Dagingnya yang kuat adalah pakaiannya yang kuat, kekuatannya yang besar tak tertandingi, namun pada akhirnya, tinju itu hampir menghancurkan lengannya, dan dia bahkan mendengar kata-kata seperti ini. Kamu, matilah untukku. Sapi emas meraung. Dia mengacungkan lengannya, dan kemudian sebilah pedang panjang yang bersinar muncul. Dia mengacungkannya, segera menyerang Si Hao. Miliki sedikit keterampilan. Kamu pengikut siapa? Akan lebih baik jika kamu mengikutiku saja, kata Si Hao. Dia adalah seseorang yang bersekutu dengan lembah pedang, yang dikenal sebagai Jenderal Dewa Kedua. Luo Dao mentransmisikan. Lembah pedang, Gu Jianyun, Si Hao mengerutkan kening, mengingat orang aneh kuno itu. Di Provinsi Xin, dia meliriknya dengan tergesa-gesa. Membunuh. Terhadap hal ini, kerbau emas meraung keras. Bilah panjang yang bersinar itu menusuk ke bawah. Si Hao juga tidak menahan apapun, kelima jarinya membentuk cakar naga dan melepaskan cahaya yang cemerlang. Ini adalah langkah longgar yang dia peroleh dari alam rahasia langit asal. Sial! Serangan ini tidak hanya mengandung kekuatan daging Si Hao, tetapi juga menampilkan kemampuan ilahi yang kuat, meletus dengan teks tulang yang cemerlang. Itu sangat kejam, membawa serta bayangan naga. Suara pertukaran itu memekakkan telinga. Tempat ini menjadi sangat cemerlang. Membunuh. Sapi emas meraung, menjadi gila, bertarung hebat melawan Si Hao. Ini adalah cara yang benar. Dia seharusnya menggunakan metode ampuhnya lebih cepat. Wanita lapis baja merah itu berbicara. Dia telah menganjurkan kematian Si Hao sejak awal. Namun, setelah beberapa lusin tabrakan, tiba-tiba, cahaya keemasan bersinar, dan dengan suara kaca, bilah panjang itu pecah, dan kerbau emas terbang keluar, mulutnya mengeluarkan banyak darah. Jejak cakar naga yang menakutkan muncul di dadanya, aliran darah panjang mengalir darinya. Hatinya hampir tertusuk. Bahkan kerbau emas telah dikalahkan. Semuanya, meskipun ada seseorang di antara kita yang lebih kuat dari lembu, itu tidak akan jauh lebih hebat. Masih lebih baik jika kita bekerja sama untuk melenyapkan orang ini lebih cepat. Singa putih berbicara. Sikapnya segera berubah 180 derajat, kini mengambil inisiatif menyerang. Saya sudah lama menganggap orang ini tidak sedap dipandang. Mari kita singkirkan dia bersama-sama dan ubah 8 harta karun unicorn menjadi sesuatu yang benar-benar tanpa pemilik. Gadis lapis baja merah itu berbicara. Meski wajahnya lembut dan cantik, namun tetap membawa niat membunuh yang dingin. Itu jelas merupakan jenis senyuman yang menindas. Meskipun dia luar biasa, pada akhirnya dia bukanlah orang aneh kuno, tidak layak untuk ditangkap. Kurasa aku akan membunuhnya saja, kata Si Hao. Kamu, mata wanita lapis baja merah itu menunjukkan rasa dingin. Dia sebenarnya sedang dibicarakan oleh orang seperti ini. Semuanya, jangan sembunyikan apapun lagi. Ini pertama kalinya kami berdelapan bekerja sama. Laki-laki berambut perak berbicara. 8 ahli itu pindah.
Mereka berasal dari kekuatan yang berbeda-beda, semuanya adalah pakar terkuat di suatu wilayah. Tidak peduli siapa yang datang, mereka semua akan mati. Tidak akan ada keajaiban apapun. Seseorang berkata dengan lembut. Dari sudut pandang tertentu, ini memang benar. Tidak ada yang bisa secara bersamaan melawan 8 ahli hebat. Setidaknya, di antara mereka yang keluar dari isolasi, tidak ada yang sekuat itu. Kita harus memahami bahwa mereka memiliki 4 talenta luar biasa di antara mereka, serta 4 orang yang bisa melawan talenta luar biasa. Mereka semua adalah ahli paling kuat di pihak masing-masing. Luo Dao berjalan untuk membantu Si Hao. Salah satu dari kalian, hentikan dia. 7 lainnya akan bekerja sama untuk membunuh orang ini. Laki-laki yang memiliki kabut ungu melingkari dirinya dan membawa pedang berbicara. Luo Dao, mundurlah. Biarkan aku melakukan ini sendirian. Si Hao berkata dengan tenang. Kamu pikir kamu siapa? Anda akan melawan 8 ahli tingkat bakat luar biasa pada saat yang sama. Burung pipit naga tertawa dingin. Sepasang sayap bergerak, awan warna-warni melonjak, meletus dengan kekuatan ilahi. Bulu yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, berubah menjadi panah dewa sebelum terbang ke arah Si Hao. Boom! Menuju hal ini, Si Hao juga menggerakkan sayapnya. Aura mengamuk melonjak keluar, dan kemudian semua bulu dewa burung pipit naga terlempar secara terbalik. Setelah beberapa suara peu-peu, beberapa bulu dewa menembus tubuh burung gereja naga itu sendiri. Bunuh! Si Hao mengeluarkan raungan keras, suaranya mengguncang gunung perak. Energi darah meluap keluar. Dia akan melawan 8 ahli tingkat bakat luar biasa di sini sendirian. Wanita yang mengenakan baju besi merah mengambil tindakan. Tangannya membentuk bekas, membentuk kipas yang menyala-nyala. Dia mengipasinya ke arah Si Hao. Si Hao membentuk cetakan kepalan tangan, langsung menghancurkannya keluar, meledakkan kipas yang menyala-nyala itu dan membuat wanita itu terbang keluar, darah mengalir keluar dari mulutnya. Rambut hitam Si Hao menari-nari dengan liar, matanya seperti lampu emas. Dia tidak menahan diri sama sekali, mengambil tindakan dengan kekuatan penuh, menggunakan ini untuk menguji hasil kultivasinya. Dia seperti Raja Iblis. Siapa kamu? Singa putih bertanya. Si Hao. Si Hao menjawab. Dia menyerang lagi, kakinya seperti ular naga, menyerang keluar, menghancurkan artefak berharga singa putih dan hampir melewati kepalanya. Angin kencang mencukur bulunya di kawasan itu. Darah mengalir keluar. Bunuh! Kedelapan ahli itu gemetar dalam hati, tidak lagi berani menyembunyikan metode terhebat mereka. Mereka semua menggunakan kekuatan bertarung mereka yang sebenarnya, mengambil tindakan bersama. Si Hao, kedengarannya agak familiar, kata seseorang sambil menyerang. Hari ini, saya akan membangun reputasi atas nama saya sendiri. Si Hao meraung. Energi darahnya mengamuk, cahaya yang keluar dari tubuhnya menerangi seluruh wilayah pegunungan. Dia menyerang sepenuhnya seperti Raja Iblis. Setelah tiba di alam yang lebih tinggi, lebih banyak orang yang mengetahui namanya sebagai Huang, dan hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa dia adalah Si Hao. Hari ini, dia akan membuktikan dirinya melalui pertarungan ini.